Are you sure you're saying Miss Abig? Like she's been passed on for 2 years now. Halo, selamat datang di Kasus Kentang. Saya Kentang Impor, salam kenal. Di channel ini kita akan lihat video-video misterius dan mencoba menganalisanya secara rasional. Tidak langsung percaya, tapi juga tidak langsung menolak. Jadi hari ini saya mau nonton 3 video paranormal yang direkam oleh petugas kepolisian. Ayo kita simak bersama. Kompilasi ini dari account Breakman di YouTube. Ayo kita lihat bareng-bareng dari jarak yang aman. The following recording was sent by a subscriber who, for personal reasons, did not want to reveal his identity. However, in his email he describes the inexplicable experience lived by a police officer who, after receiving a call about someone screaming inside an abandoned building, arrived at the scene to investigate what was happening. These things are usually feuds between drug addicts. So the policeman was prepared for that. However, what he caught that night was completely different. Jadi ini kan ceritanya, videonya dikirim oleh subscriber tapi tanpa nama. Jadi anonymous sender. Terus polisi dipanggil karena ada yang lapor mendengar jeritan dari dalam bangunan tua yang udah lama nggak dihuni. Jadi artinya di abandoned building gitu ya. Tapi ini kita teruskan aja. What? Jadi tadi pertamanya ada ketukan, terus pintunya buka sendiri. Setelah itu pintunya nutup sendiri lagi. Tapi gelap ya, nggak kelihatan isinya apa. In total darkness, completely alone and already gripped by terror. All he could do was run away to get out of the place as soon as possible. Those feet could have belonged to any... Nah, ayo kita pindah ke kantor Kentang aja, diskusi lebih lanjut di sana. Selamat datang ya di kantor Kentang. Nah, ini saya ada beberapa komentar sih yang kayaknya perlu dipertanyakan, perlu didiskusikan ya. Soalnya pertama-tama tuh kita nggak lihat bukti apapun bahwa video ini tuh benar-benar direkam oleh polisi. Jadi nggak ada badge atau timestamp atau nggak ada identitas yang jelas. Jadi waktu tadi dia juga menuju ke ruangan gelap itu dan buka pintu, kok nggak pakai senter ya? Biasanya kalau prosedur polisi masuk ke area gelap seperti itu atau lagi investigasi, apalagi di gedung yang abandoned, pasti ada bawa flashlight atau minimal lah pencahayaan tambahan gitu. Bukan di luar aja ya, di Indonesia juga sama, pasti bawa sentolop ya. Jadi saya tadi nggak jelas itu dia masuk ke dalam ruangan terus lihat penampakan itu atau dia itu di ruangan yang berbeda. Nah, dan yang ketiga ini kan bangunan tua yang sudah nggak dihuni.
Terus walaupun mungkin udah dibarikade atau diamankan, tetap aja ada kemungkinan orang yang bisa nyelinap masuk. Tadi kan dia juga udah bilang, sepertinya, kayak drug den gitu. Jadi bisa aja ada orang yang sembunyi ya, atau memang nongkrong di situ malam-malam. Kalau secara hukum itu sih bisa masuk kategori breaking and entering. Jadi menurut saya pribadi itu untuk sekarang ini lebih masuk akal penjelasan logisnya ya, tapi masih tetap ada beberapa bagian yang lumayan buat merinding. Tadi kan kita lihat kakinya yang cuma berdiri di situ aja di dalam kegelapan. Jadi saya masih belum bisa bilang ini 100% jelas. Tapi menurut kamu gimana? Komen ya. Oke, kita lanjutin ke video kedua. What you will see below is the result of the body cameras of a group of special forces in Brazil, who arrived to search a compound after receiving a call alerting them that a drug gang was operating there. However, far from that, the group came face to face with something extremely disconcerting. Look at that, man. Look at that bug. Look at that bug. Kayaknya saya juga sudah pernah lihat ya beberapa tahun yang lalu. Jadi katanya mereka tuh dipanggil karena ada laporan geng narkoba yang beroperasi di sini. Jadi awalnya ini murni operasi biasa, bukan investigasi hantu. Jadi memang menurut saya itu, ini kelihatannya memang lumayan serem, tapi pintu bergerak cukup keras, kayaknya ada orang yang marah gitu ya, jadi slamming the door dan suasananya tuh jelas mendukung banget soalnya narasinya haunted. Tapi kalau dilihat lebih teknis tuh bangunan ini tuh kayaknya udah punya reputasi angker. Dan tempatnya yang terkenal seperti ini tuh selalu ada potensi orang iseng. Jadi, apabila mereka lapornya tuh anonymous, ya kan, artinya kita nggak tahu siapa yang mulai cerita ini. Jadi pintunya kan gerakannya cukup konsisten, tadi kita lihat dia itu seperti ada ritmenya ya, lumayan agresif buka tutupnya. Itu lumayan menarik sih. Kalau benar-benar kena angin kan nggak mungkin seritmis itu ya. Tapi kalau ada mekanisme, misalnya alat yang bisa buka tutup pintu otomatis, ya bisa juga dibuat seperti ini. Jadi bisa juga dibuat pakai remote control ya. Jadi mungkin yang serius mau ngeprank itu bisa ngontrol dari tempat jauh. Soalnya kan tadi kita lihat itu, polisi-polisinya udah pada kabur semua, waktu pintunya nggak berhenti buka tutupnya. Jadi ada juga yang bilang katanya dulu tempat ini tuh dipakai sebagai torture center gitu. Jadi ada bilang, orang itu victim-victim yang masih ada di situ spiritnya main-main sama pintu. Apa ini supernatural ya? Bisa aja, tapi kayaknya saat ini tuh saya masih melihat kemungkinan penjelasan yang lebih rasional. Jadi ayo kita lanjut ke video ketiga dari jarak yang aman. In the image taken by a security camera, an officer is seen walking through the main entrance to his headquarters. However, and although he is captured alone at the scene, he begins to talk and gesture as if he were conversing with someone. When asked by the monitor of that camera, the matter would take on an even more mysterious tone. Pay attention. Who is he talking to?
Dispatch to 329.9. Yes, sir. Who are you talking to? Talking to a lady walking through the store and she looking for Mr. Griffin. Her name is Miss. Did you say Miss Abigail? Yes, Ma. She says she wants to see Mr. Griffin and I told her that the condo is closed but she should come tomorrow morning and she might see Mr. Griff. Ini kita waktu lihat polisi ini bicara dengan rekannya yang di mungkin control center itu, dia normal banget ya bilangnya kayak, oh ya ini lagi bicara sama Miss Abigail gitu. Are you sure you're saying Miss Abig? Like she's been passed on for 2 years now. Miss Ab, she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Oke, ini agak beda ya. Jadi kita ayo ke kantor kentang. Oke. Jadi ini nggak ada pintu bergerak atau nggak ada penampakan aneh, nggak ada kaki putih. Jadi tempat gelap, cuman seorang petugas yang kelihatannya berbicara di CCTV ya, dengan seseorang yang nggak terlihat di kamera. Dan justru itu yang buatnya rasa lebih nyata ya klip ini. Jadi menurut ceritanya tuh dia nyebut nama Miss Abigail kan, dan dia tuh nggak ngerti atau belum tahu bahwa perempuan ini tuh sudah meninggal 2 tahun sebelumnya. Kayak film ya. Jadi bagian ini yang membuat klip ini terasa sangat meyakinkan. Soalnya kan polisi ini itu percaya banget dia tuh sedang ngobrol sama orang gitu. Tapi ada beberapa kemungkinan juga ya menurut saya perlu dipertimbangkan. Soalnya waktu saya lihat ini juga saya, wah masa dia benar-benar ngomong sama Miss Abigail nih. Tapi kalau kita nggak kelihatan seluruh sudut ruangan itu nggak ngerti ya kalau ada mungkin seseorang di luar frame yang nggak dilihat oleh kamera. Dan kalau dalam situasi stres tinggi, apalagi kayak di malam hari ini, persepsinya orang tuh bisa berubah ya. Kayaknya tuh otaknya kita sangat mampu ngisi kekosongan dengan sesuatu yang kayaknya nyata. Jadi rekan kerjanya juga kelihatan bingung saat dia lihat rekannya berbicara di ruang yang kosong. Dan reaksi spontan itu memang membuat video ini otentik banget. Tapi menurut saya secara pribadi sih, ini salah satu klip yang sulit untuk langsung dijelaskan. Jadi sebelum menyimpulkan bahwa ini benar-benar supernatural, saya tetap ingin lihat konteks lengkapnya. Jadi seperti mungkin kalau ada interview sama polisi ini, atau bisa dilihat medical background-nya, dilihat apabila malam itu tuh dia lagi on drugs. Maksud saya on drugs itu ada prescription drugs yang mungkin bisa menyebabkan halusinasi, atau apakah ada kemungkinan lain. Jadi tanpa background story-nya itu juga susah ya mau bilang ini benar apa enggak. Tapi memang pertama waktu lihat itu lumayan serem, kayak di film Sixth Sense itu. Semua klip di sini saya pilih sendiri bukan sekedar yang viral aja, tapi yang menurut saya menarik untuk kita simak bersama. Tapi kalau ada suggestion boleh ditaruh di komentar ya. Kalau kamu penasaran sama kasus berikutnya, kita bertemu lagi di kasus kentang selanjutnya. Dan kita tonton bersama dari jarak yang aman.